guys, welcome back to Java Aquatic Channel bersama Niko dari Java Aquatic. Nah, melanjutkan dari update dari kita punya nano tank lagi, karena masih mengenai nano tank. Di depan kita ada 3 akuarium yang kemarin sudah direview sama Koponto. Nah, hari ini kita mau ngasih tahu mengenai perbedaannya. Di depan kalian ini ada sebuah akuarium yang masih sangat-sangat jernih, walaupun diisi dengan bakteri yang sama. Jadi kemarin itu kita menggunakan Vivaria Quick Start. Nah, yang ini sebenarnya kan langsung bikin akuarium itu jadi, sehingga bisa langsung diisi ikan sebenarnya. Nah, untuk kalian pingin lihat, di sini kita udah masukkan 2 Nemo sebagai amonia. Jadi karena ikan itu memang menghasilkan amonia. Di sini seperti kalian ini skimmer nggak ada yang nyala ya. Nah, ini ikan hidup posisi tanpa skimmer, dan itu dimasukkan ikan tuh langsung ya. Hari itu juga kalau nggak salah setelah Vivaria Quick Start itu dimasukkan. Nah, nomor 1, eksperimen kemarin membuktikan bahwa penggunaan bakteri yang baik seperti ini itu bisa memastikan memasukkan ikan 1 hari selanjutnya ataupun langsung on the same day, walaupun tanpa menggunakan cycling. Nah, ini juga yang kita lihat di depan itu tidak ada skimmer sama sekali, membuktikan bahwa sebenarnya ikan tanpa dikasih makan yang terlalu berat dan jumlah ikan yang sangat-sangat kecil itu masih bisa hidup tanpa menggunakan skimmer, tapi menggunakan media-media yang cukup baik ya, seperti adanya pasir, adanya batu, dan ada rumah bakteri di belakang, dan menggunakan bakteri yang sesuai. Tapi seperti kalian lihat, prosesnya dia ini sekarang udah mulai sampai ke nitrat. Walaupun kita belum ngecek, nanti akan dicek ya habis ini. Tapi yang seperti kalian lihat di sini tuh udah mulai ada coklatnya ya. Ini udah mulai ada lumut ya. Ini lumut semua. Sedangkan yang di sini yang tidak dimasukkan ikan itu hampir tidak memiliki lumut sama sekali. Nah, membuktikan bahwa menggunakan bakteri yang baik aja itu tidak cukup. Tapi sebenarnya menggunakan bakteri yang baik itu memastikan kita bisa memasukkan ikan selanjutnya, karena langsung aerobiknya jadi. Anaerobiknya juga, ya mungkin nggak sampai anaerobik ya, aerobiknya jadi, sehingga memakan amonia dengan cepat, menstabilkan level amonia di dalam air dan nitrit di dalam air, sehingga ikan itu langsung bisa masuk ke dalam akuarium. Nah, ini ikan air laut kan sebenarnya ikan wild ya, jadi tidak semudah itu sebenarnya, bukan seperti ikan breedingan yang mungkin lebih mudah. Wild itu berarti membutuhkan ekosistem yang lebih baik. Nah, jadi seperti kalian lihat di depan, tanpa menggunakan amonia yang sesuai, amonia itu bisa dapat dari ikan, ataupun kalau kalian males nggak mau cycling pakai ikan, kalian bisa menggunakan Dr. Tim Ammonia Chloride. Harganya juga relatif sangat murah. Harganya itu sekitar 79.000 ataupun 69.000. Dan penggunaannya itu adalah 4 tetes untuk setiap 1 galon. 1 galon US itu sekitar 3-4 liter lah. Jadi kurang lebih itu 1 tetes itu untuk 1 liter air. Ya, jadi misalnya ini 40 liter, berarti kalian bisa menggunakan 40 tetes ya. Kalau misalnya sebisa mungkin untuk selalu menggunakan test kit, amonia test kit ya, karena amonia itu tidak boleh lebih daripada 5 ppm. Karena kalau sudah di atas 5 ppm, kita punya cyclingnya pun nggak akan jadi. Ini banyak yang salah ya. Jadi kalau ngasih kebanyakan amonia, problemnya apa ya? Kalau misalnya kita masukin ikan nih, besoknya nggak masukin 2, kita masukin 10 ikannya mati semua. Terus jadi amonia spike sampai 5. Yang terjadi adalah nitrogen cycle ini yang merubah amonia menjadi nitrat ini tidak terjadi, sehingga malah menghambat cycling proses ya yang ada di dalam akuarium. Nah, oke, eksperimen kedua, jadi ya minggu lalu sudah membuktikan bahwa dengan menggunakan bakteri yang cukup bagus dan masukin langsung ikan itu safe, ternyata aman ya. Ini ikannya masih hidup, so far so good. Dan walaupun menggunakan bakteri yang bagus, tapi kalau kita tidak menggunakan amonia chloride, dia tidak akan terjadi apa-apa. Seperti di sini ya. Jadi nitrogen cycle sangat-sangat terhambat karena tidak adanya kehidupan ya, seperti amonia di sana, dan nitratnya tidak muncul gitu. Nah, untuk hari ini update-nya adalah kita akan mulai memasukkan ikan yang baru. Tapi karena ya pasti bakteri yang kita nggak tahu ya udah jadi atau enggak juga, karena ini posisinya lagi nggak ada ini. Kita akan bereksperimen yang lain. Jadi eksperimen kita nomor 1, kita akan menggunakan Zeobak dari Coral & Zoo di sini. Dan besok langsung dimasukkan, ataupun airnya ikannya langsung dimasukin di sini. Nanti mungkin langsung aja kita masukin ikan sih, 2 Nemo. Dan di sini kita akan menggunakan bakteri yang cukup murah, yaitu
Ultra BioGuard. Ini dari Azu. Ya, jadi ini dia tersedia dari 120 mili sampai ke 500 milinya sekarang udah ada. Harganya sangat-sangat murah karena harganya masih di bawah 100 ribuan untuk yang 100 milinya. Jadi untuk kalian yang mau cari bakteri, ini akan cocok juga buat kalian. Nah, kita langsung tuang aja, tapi kita tidak akan menggunakan ini karena kita akan tetap bereksperimen menggunakan ikan. Apabila nanti ada ikan yang mati atau memang nanti ada ammonia spike di minggu depan ataupun di 2 hari kemudian dari sekarang, kita akan tahu dan kita nanti akan kita update secara real proses dari 2 akuarium yang lain ini. Dan mungkin itu aja, kita langsung masukin ikan dulu, habis itu kita selesai. Oke, anyway, sebelum saya tutup masukin ikan, saya tetap selalu merekomendasi menggunakan Dr. Tim One and Only karena Dr. Tim ini adalah salah satu orang pertama yang sebenarnya menemukan nitrogen cycle alias cycling di Indonesia. Recycling di dunia. Jadi produk ini sangat-sangat bagus, tapi memang harganya memang relatif lebih mahal daripada yang lain ya. Jadi penggunakannya sekali pakai, tapi ini produk ini tetap sangat-sangat bagus. Tapi karena kita sudah sering banget pakai ini produk dari dulu, kita mencoba eksperimen dengan yang lain. Nah, mungkin itu aja, langsung masuk ke ikan. Yuk. Oke, nah ini hari ini kita langsung masuk ke babak pengecekan dan kita akan memasukin ikannya. Di sebelah saya ada Ari. Ari adalah salah satu orang yang megang di fish room dan dia akan bantu kalian untuk pengecekan dari airnya. Ayo Ri, cek Ri. Yang ini dulu deh, ya di sini dulu nggak apa-apa. Ayo. Nah, ini kita akan cek salinitasnya karena mau ngecek kondisinya, karena di situ airnya juga kurang ya. Nah, ini di 1023 artinya memang salinitasnya agak turun ya karena ada kekurangan airnya. Oke. Dari sini. Oke. Kita zeroin lagi. Nah, ada SG, ada PPT. Ini PPT itu beda ya, nanti kita kasih lihat ya. 1024 ya, jadi masih not so good ya. Karena kita expect-nya di memang 1024 atau 1026. Ini ada proses water change. Nah, ini mau dibuang sekitar 20% ya, coba dibuang airnya. Seminggu sekali harus kurang lebih sekitar 8 literan. Kita rekomendasi 10%, tapi untuk pas lagi kondisi lagi cycling itu kita rekomendasi di angka 20% ya. Oke, nah hari ini kita akan penggantian air dulu di sini menggunakan garam Blue Treasure. Jadi untuk kalian yang nggak tahu Blue Treasure adalah salah satu garam import yang mungkin termasuk yang terbaik ya, karena ini high SPS salt. Artinya kalau misalnya SPS salt itu bisa dipakai buat LPS maupun ikan. Selain itu juga kadarnya cukup baik dan cukup cepat, untuk sangat-sangat cepat sebenarnya untuk dilarutkan. Jadi hari ini kita sudah ganti nih sekitar mungkin 6-7 liter air. Nah, ini kita akan masukin ikan. Di sini kita akan masukin Nemo karena kita murahan. Nah, tapi di sebelahnya kita akan masukin salah satu ikan yang quite unik ya. Ini basslet lokal. Tapi quite rare ya, menurut gue sih rare ya. Sama ikan yang selalu sering dicari orang, tapi yang paling brutal itu candy ya. Nah, ini kita akan masukin basslet sama candy di sini. Di sini akan kita masukin Nemo. Nah, ini langsung ini mau dibuang? Iya. Buang sih, nggak apa. Terima kasih bos. Oke. Mengadukan garam biasanya kalau cukup relatively banyak, biasa kita mengaduk dengan menggunakan pompa ataupun wave maker ya. Tapi kalau misalnya ngaduknya dikit ya, kita mungkin nggak terlalu banyak. Biasa kita pegang beberapa, kita campur. Yang paling benar itu adalah kalau garam itu untuk mendapatkan stabilitas KH CAMG-nya, karena garam itu ada partikel besar dan kecil ya. Sebelum kalian ngambil begini, pastikan untuk mengaduk garamnya di dalam tempatnya sehingga teraduk dengan rata. Pastikan untuk menggunakan air yang cukup dingin karena garam itu teraduk dengan lebih cepat. Sebenarnya rekomendasinya itu di 21 derajat. Jadi posisi pertama biasa kayak gini, garam itu akan sedikit butek ya. Habis itu dia akan lebih jernih dalam waktu yang cukup cepat. Untuk penggunaan apabila malas menggunakan tangan, bisa menggunakan pompa kecil yang bisa kita pakai dan kita celupkan di sini. Nah, setelah kalian menunggu ini, kita nanti akan menggunakan test kit untuk mengecek
air yang sebelum kita ganti ini, jadi lebih faktual dan lebih clear ya. Oke, kita langsung pengetesan air. Di depan kita ada test kit amonia dan ada juga test kit nitrat ya. Sama-sama kita menggunakan Red Sea untuk hari ini. Nah, untuk memastikan kondisi yang sudah tepat untuk isikan, berarti amonia di dalam sini harusnya di angka 0. Setidaknya mendekati angka 0 karena dia nggak ada skimmer. Jadi untuk memastikan nitrogen cycle-nya jalan, kita akan mengecek amonia dan nitrat. Ya, jadi kalau sudah ada nitratnya, kemungkinan besar ini memang sudah di 0. Oke, kita langsung tes saja. Ini ada 5 mili. Yang benar begini nih. Yeah. Ini setelah 10 second kita akan masukkan yang B 5 tetes. Di sini kita menggunakan semuanya Red Sea test kit ya, untuk memastikan ikan di belakang kita tuh 0 ya. Oke, sama dari B ini 10 detik juga. Oke, habis itu kita akan buka lagi yang C. Nah, kita akan masukkan sebanyak 5 tetes ya. Jadi untuk kalian yang nanti takut, semua ada di sini ya. Jadi setelah itu kita akan tunggu dia sekitar 15 menit ya. Oke, nanti kita akan tunggu ini sekitar kurang lebih 15 menit. Targetnya adalah 0. Jadi warna yang kita cari itu adalah warna yang agak hijau ke kuning-kuningan. Dan nanti kita akan lihat hasilnya setelah dia selesai. Ya, jadi dari sini baru kita akan mulai ke nitrat dan kita akan mulai ganti air. A few moments later. Oke, kita kan lagi mulai beresin amonia ya. Jadi udah mulai kelihatan nih, malah tank yang ini malah anehnya ternyata udah punya amonia ya. Yang ini masih angka 00 mengenai 0,2. Nah, kita ingin pastikan aja nitrat value-nya di dia. Jadi apakah nitratnya sudah mulai tinggi atau enggak? Jadi untuk pemastian, nah ini bentar lagi akan dibantu untuk pengecekan nitrat. Yuk bro, lu cek nitrat, gue isi air ya. Oke, kita akan coba tes nyalain nih sekalian ya. Oke. Nah, ini Blue Treasure ya. Sangat-sangat cepat ya. Mungkin nggak sampai 5 menit ya. Ini sudah jadi. Jadi ini kita akan cek lagi airnya bentar lagi setelah dia muter ya. Beberapa saat. Sebenarnya bener kalau kalian lagi proses cycling ini juga beli test kit nitrit ya. Jadi banyak orang yang nggak beli. Tapi sebenarnya kalau bisa selalu menggunakan test kit nitrit. Karena itu adalah second step dari amonia ke nitrit baru ke nitrat ya. Kita menggunakan ini ya. Nah, untuk kalian yang masih cari pembersih, kalian juga bisa menggunakan ini. Kita pakai ini namanya mereknya Flipper Pico ya. Jadi sangat-sangat mudah dan cepat dan dia juga bisa ngeflip ya. Nah, seperti cycling ini lagi tunggu nitratnya. Ternyata posisinya udah punya nitrat semua sebenarnya. Cuman berapa tinggi nitratnya kita nggak tahu dan dia ada di fase mana kita juga nggak tahu.
Posisi mereka nih amonianya lagi udah ground 0. Tapi di sini ternyata ya memang memiliki amonia ya. Kenapa? Karena ya ini makanan yang kurang baik, sehingga kita juga paham. Tapi ini sangat-sangat berbahaya untuk ikan, sehingga kita sudah melakukan water change. Dan sebentar lagi kita mungkin akan menyalakan skimmernya untuk pembantuan proses cycling prosesnya. Tapi yang jelas kelihatan sekali untuk alganya di sini jauh lebih banyak daripada sebelah. Kita tinggal lihat cek nitratnya. Kemungkinan besar sih harusnya nitrat value-nya dia udah lebih bawah daripada yang ini. Tapi kita kembali lagi, kita nggak tahu, kita lihat lagi. Tapi ternyata tetap tercycling ternyata ya. Ya karena mungkin waktu itu airnya sudah lama atau apa kita nggak tahu, jadi tetap tercycling karena tetap adanya amonia. Tapi kita akan bantu. Jadi pelajaran hari ini adalah nomor 1, tetap harus menggunakan amonia karena harus lebih cepat untuk mendapatkan proses alga building yang baik ya. Ini alga building yang baik, dan alganya kan makin alganya keluar, penyerapan nitrat juga akan semakin cepat. Karena kalau nggak ada alga, nitrat tidak akan tersedot juga. Nah, jadi itu kayak keluar alga, nurunin nitrat fosfat dengan alganya keluar tuh. Jadi makan si nitrat dan fosfat. Nah, di sini kita akan masukkan bakterinya, oke? Nah, di sini kita akan menggunakan Zeobak ya. Jadi Zeobak itu salah satu media bakteri yang sangat-sangat baik, karena banyak kan bakteri itu kan ngomong mereka bakteri, sebenarnya itu adalah snake oil ya. Nah, Zeobak ini memastikan ini 100% not a snake oil, dan 100% bakteri aerobik yang cukup baik di fasenya. Jadi ini dia juga sangat murah ya. Sebenarnya 1 tetes ini untuk 100 liter air ya. Jadi ini kita akan memberikan 1 tetes saja. Just like that. Jadi kalian juga bisa dapat ini di 10 milinya. Jadi walaupun terlihat lebih mahal, tapi penggunaannya sangat-sangat irit ya. Sekali lagi, pastikan untuk menyimpan dia di kulkas, dan kita akan simpan lagi balik lagi di kulkas. Nah, kedua kita akan menggunakan Azul Ultra BioGuard ya. Di Ultra BioGuard ini kita akan mendosing ya 3 mili ya, 3 mili. Nah, di tengah-tengahnya dia ini sebenarnya total itu 5 mili, jadi kurang lebih 3/5 dari tengah ya. Kita akan mulai ngisi seperti ini. Ya. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya dalam minggu depan, proses cyclingnya seperti apa aja, dan hasil dari yang sudah didapatkan dari sini. Jadi kita akan mulai ini dengan Azu, dan hari ini juga atau minggu depan kita akan update untuk mulai pemasukan koral yang pertama. Jadi kemungkinan besar ini akan ada satu single koral yang mirip, karena dengan kita mau mempertontonkan perbedaannya aditif, kita harus nunjukin koral yang sama. Jadi kemungkinan besar ini kita akan pakai tipikal yang sangat-sangat mudah dipakai, karena ini juga buat pemula. Kita akan menggunakan Zoa, dan kita lihat seberapa cepat Zoanya akan beranak, warnanya seperti apa, dan ataupun dengan jamur. Jadi kita lihat konsentrasi warna dengan tipikal tipe yang sama. Oke, nah ini di depan kalian nih udah ada air di sini ya. Dia tuh nggak 0 ya, tetap di angka 0,2 ya mungkin ya. Sekitar 0,2 ya. Kenapa sih? Karena kemungkinan besar tuh karena ada banyak banget, saya lihat di bawah itu ada banyak pelet ya yang harus memang dihilangkan. Salah satu caranya adalah menggunakan kelomang. Kita ada kelomang nggak ya di belakang? Ada ya. Nanti dimasukin aja kelomang 2 ya. Nah, di sebelah sini kita udah tes juga nitratnya ya tadi semua ya di ya. Oke. Ini harus ditunggu nih. Ini belum jadi ya sebelah sini. Nah, di tank 2 dan 3 saat kita masukin bakteri ya, terbukti bahwa dia juga amonianya di nolan ya, 0,2 0 ya, kurang lebih lah ya. Oke. Nah, dilihat bahwa nitratnya masih 0. Oke. Ini nitrat menggunakan Red Sea Coral Pro test dia masih 0 ya. Artinya adalah proses cycling itu sangat-sangat terhambat di 2 akuarium ini ya. Jadi ini sama ya, ini amonianya juga 0, karena amonianya 0 atau 0,2 lah. Nah, ini nitratnya juga belum jadi. Jadi kemungkinan besar karena kita nggak punya nitrit test, jadi kemungkinan besar ini memang masih ada di fase nitrit mungkin, atau memang belum sama sekali cycling. Jadi kita hari ini kita akan menggunakan ikan lagi untuk penambahan amonia sehingga mempercepat cycling proses ya. Ini kita akan tunggu ya. Cuman harusnya ini akan sampai ke ungu. Nanti kita update lagi hasilnya. Cuman nitratnya harusnya dia di angka masih tebal sih. Jadi yang besar masih lagi beranjak naiknya ya. Mungkin juga masih kecil, tapi karena beranjak naik dan belum peak ya. Mungkin peaknya nanti minggu depan, peak nitratnya, dan akan menurun lagi secara gradual ya.
Nah ini kita hari ini itu aja yang kita akan update hari ini, dan kita akan masukin ikan seperti ini yang kita udah persiapkan, dan mudah-mudahan minggu depan kita udah mulai bisa persiapkan yang lain. Ya tadi kita juga sudah masukkan bakteri ya, yang ini menggunakan Zeobak ya, yang ini menggunakan Ultra BioGuard ya, kedua-duanya dengan spektrum harga yang sangat-sangat berbeda, tapi kita akan melihatkan hasilnya. Sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini menjadikan salah satu guideline untuk nano tank kalian ke depannya, dan proses ini akan terus kita update sampai kita mulai pemasukan koral, dan kemungkinan besar akan ganti lebih ke arah updateannya kita terus berkali-kali dan perbedaan hasil dari beberapa merek yang ada. Doakan selalu untuk bisa memaintain tank ini dengan lebih baik, dengan tim yang di sini juga lebih baik, sehingga konten ini selalu berjalan dengan rapi dan banyak edukasi yang bisa kita dapat dari sini bersama. Oke, mungkin itu aja. Thank you so much. Gue Niko undur diri. Happy reefing, take care and bye-bye.